Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Sudah pada siap belajar hari ini? Sudah? Alhamdulillah. Ada yang tahu pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi apa? Ya, betul. Kita akan bahas mengenai materi teks eksplanasi. Pertemuan sebelumnya kita juga membahas mengenai teks eksplanasi ya. Ada yang masih ingat kita membahas mengenai apa saja? Ya, silakan. Betul. Kita membahas mengenai pengertian dari teks eksplanasi, kemudian struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan, dan menentukan informasi dalam teks eksplanasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun informasi dalam teks eksplanasi. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti kemarin gitu. Jadi pertama kita menentukan informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi terlebih dahulu. Setelah kita menentukan, baru kita susun informasi tersebut menjadi satu paragraf yang utuh begitu. Sebenarnya langkah-langkah untuk menyusun informasi dalam teks eksplanasi itu hampir sama dengan langkah-langkah untuk menentukan informasi begitu. Jadi ulas kembali ya, langkah-langkah menentukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus membaca teks eksplanasi itu secara menyeluruh. Kita membaca dari awal hingga akhir dengan cermat, dengan teliti gitu ya. Kemudian setelah itu kita menentukan topik atau pembahasan dari teks eksplanasi tersebut. Jadi teks eksplanasi tersebut itu membahas mengenai apa gitu, atau ini dari pembahasan teks eksplanasi itu mengenai apa. Itu misalnya membahas mengenai banjir gitu. Selanjutnya kita menggarisbawahi hal-hal penting yang terdapat dalam teks eksplanasi. Biasanya hal-hal penting itu terdapat di setiap paragraf gitu. Jadi kita garis bawahi terlebih dahulu hal-hal penting dalam teks eksplanasi itu. Biasanya berisi informasi pengetahuan, kemudian urutan kejadian atau urutan peristiwa dari teks eksplanasi tersebut. Kemudian setelah kita garis bawahi, kita susun informasi tersebut menjadi satu. Kita jadikan satu menjadi satu paragraf dengan penambahan kata hubung supaya menjadi satu paragraf yang padu gitu. Dari penjelasan Ibu tadi sudah paham bagaimana cara menyusun informasi dalam teks eksplanasi sudah? Nah, alhamdulillah kalau sudah, Ibu kalian coba kerjakan. Ibu kasih teks eksplanasi berjudul tsunami. Kalian coba identifikasi atau tentukan informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam teks eksplanasi berjudul tsunami tersebut. Kemudian kalian susun informasi tersebut menjadi satu paragraf yang padu gitu ya. Sudah? Nah, kalau sudah, coba kalian berkelompok. Untuk sekarang berkelompok 4 anak. Nah, kalian coba mendiskusikan temuan-temuan kalian mengenai informasi dalam teks eksplanasi judul tsunami itu. Setiap anak itu temuannya seperti apa. Kemudian kalian coba mencatat informasi-informasi tersebut dan dijadikan satu menjadi satu paragraf gitu. Tak lupa kalian juga berdiskusi bagaimana tiap dari kalian menemukan informasi itu. Misalnya berbagi tips. Kalau misalnya Devi misalnya dengan menggarisbawahi, kemudian sedangkan Andri dengan membaca keseluruhan selama 10 menit baru menemukan informasi begitu. Nah, tunggu ya. Sudah? Kalau sudah, coba ada yang mau menjelaskan ke depan kelompok mana hasil dari menyusun informasi dari teks eksplanasi berjudul tsunami ini. Ya, silakan kelompok 4 ya. Nah, bagaimana penjelasan dari kelompok 4? Ada yang menanggapi? Ya, silahkan. Oh ya, sama ternyata ya. Ya udah, Ibu ulas saja ya.
secara garis besar itu kelompok 4 pertama menentukan informasi terlebih dahulu, menentukan informasi dari teks eksplanasi tersebut. Pada paragraf pertama itu terdapat pengertian tsunami itu. Kemudian pada paragraf kedua terdapat urutan peristiwa atau urutan kejadian dari terjadinya tsunami itu. Kemudian yang ketiga ada kecepatan gelombang dari tsunami itu dan juga tinggi tsunami itu. Paragraf keempat ada dampak dari terjadinya tsunami. Yang kemudian dari kelompok 4 ini menyusun menjadi satu paragraf, dan paragraf ini sudah padu ya. Ya, sudah. Ya, silakan kembali. Nah, untuk selanjutnya karena kalian sudah mencoba menyusun informasi dalam teks eksplanasi secara berkelompok, sekarang kalian mencobanya secara individu. Ibu berikan teks baru berjudul Gunung Meletus, mencoba kalian cari informasi dalam teks tersebut dan juga mencoba menyusun informasi yang ada dalam teks eksplanasi berjudul Gunung Meletus, gitu ya. Sudah, ada yang selesai? Ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan? Ya, silahkan. Faiz, ya. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi dari penjelasan Faiz? Ya, bagus ya dari penjelasan Faiz ya. Jadi Faiz sudah menjelaskan juga bagaimana dia menyusun informasi dalam teks eksplanasi ini. Yang pertama, Faiz menentukan informasinya terlebih dahulu dengan garis bawahi dan kemudian disusun menjadi satu paragraf yang padu. Begitu. Jadi anak-anak sudah paham ya bagaimana cara menyusun informasi dalam teks eksplanasi. Nah, sekarang kita ulas lagi materi yang sudah kita pelajari mengenai teks eksplanasi itu ada apa saja. Ada pengertian, kemudian struktur, dari kebahasaan, langkah-langkah menentukan informasi dalam teks eksplanasi, dan juga yang terakhir pertemuan kali ini kita bahas mengenai langkah-langkah menyusun teks eksplanasi gitu ya. Jadi sudah bisa semua ya. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, sebelum ibu tutup, ibu ada tugas tambahan untuk kalian supaya kalian lebih mahir lagi dalam menyusun informasi dalam teks eksplanasi. Jadi ibu kasih kalian teks judul pelangi, coba kalian kisahkan di rumah. Pertama menentukan informasi dalam teks eksplanasi tersebut dan coba kalian menyusun informasi yang ada dalam teks eksplanasi berjudul pelangi itu. Untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.